diproses ya. Oke, baik, sudah terekam. Baik, saya mulai ya Mbak Sarah. Makasih kesempatannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga masih tetap semangat ya dari tadi pagi sampai sekarang. Nah, sebelum memulai FGD, saya mau mengingatkan kembali untuk peserta untuk tidak unmute mic-nya sebelum sesi tanya jawab. Dan teman-teman bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan bisa disampaikan di room chat. Nah, sesi FGD sore ini juga masih bagian dari rangkaian acara dari Indonesia Fact Checking Summit 2021 dan pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema membersihkan iklan digital atau programmatic ads di media online dari potensi misdisinformasi. Kita sepakatlah semuanya bahwa informasi palsu atau alias hoax ini punya dampak destruktif. Nah, seiring perkembangannya, bentuk lain dari hoax ini pun bermunculan. Ditengarai iklan digital programmatic yang muncul di laman-laman media online. Nah, ini agak beda mungkin kalau sebelumnya hoax beredar melalui WhatsApp, media sosial. Nah, ini konten hoaxnya muncul di media online. Nah, ini jadi dilematis begitu. Nah, kondisi ini tentu dapat menurunkan kredibilitas media meskipun konten tersebut tidak diproduksi oleh media. Sehingga perlu upaya bersama berbagai pihak untuk mencari solusi bersama dari problem saat ini. Nah, diskusi ini juga akan membahas ekosistem informasi terkait problem iklan yang mengandung hoax ya. Kita tahu kondisinya sekarang kan tren model bisnisnya mengandalkan impresi, semuanya mengandalkan impresi. Semakin tinggi kliknya, jumlah kliknya semakin tinggi pendapatan. Nah, dalam kondisi saat ini itu seolah perusahaan media dibuat dalam kondisi tak punya pilihan selain menerima iklan programmatic ini ya. Nah, dilematis kemudian perusahaan media dihadapkan kondisinya apakah menolak iklan, tapi di sisi lain ada potensi hilangnya pendapatan gitu ya, potensi hilangnya opportunity cost gitu, atau menutup mata pada akurasi iklan-iklan yang muncul di media-media yang berpotensi menurunkan kredibilitas media itu sendiri. Mungkin ini ya, mungkin nggak signifikan terhadap media yang settle begitu, tapi kemudian pertanyaannya bagaimana dengan media daerah atau media yang belum settle. Nah, lalu kemudian siapa yang bertanggung jawab di dalam persoalan ini, upaya apa atau langkah strategis apa yang harus kita lakukan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dibahas oleh para narasumber kita dalam FGD ini. Tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu narasumber pada FGD sore ini. Narasumber pertama ada Mas Heru Margianto selaku Managing Editor Kompas.com. Selamat sore Mas, apa kabar? Selamat sore Mas Wanda, kabar baik, masih gendut saya. Makin sehat, berarti sehat dong Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kemudian ada Datuk Fahru Roji Baidi, begitu ya, selaku Assalamualaikum, selamat sore Mas Wanda, Mas Herumbong, dan Mas Rifki dari MGID. Selamat sore juga bagi semuanya. Selamat sore Mas. Ya, Mas Fahru Roji ini selaku CEO rioonline.co.id begitu ya. Kemudian ada narasumber ketiga yang sudah bergabung bersama kita, Mas Muhammad Rifki. Beliau merupakan Publisher Development dari MGID Indonesia. Kemudian pemaparan materi dari narasumber juga akan nanti ditanggapi oleh para penanggap. Ada Mbak Denia Isetianti. Nah, ini dari perwakilan, bisa dibilang perwakilan netizen gitu ya Mbak, yang pernah punya pengalaman tak enak dari iklan-iklan hoax begitu ya. Kemudian ada Mas Lili Dwi Marjianto selaku dosen program studi jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara. Nah, untuk menghemat waktu, mungkin saya langsung ke Mas Heru kali ya, Mas Heru. Ini bagaimana
Apakah pernah mendapati iklan digital yang mengandung hoax? Bagaimana mekanisme pelaporannya ketika ada iklan hoax tersebut? Apakah ada verifikasi sebelum tayang dan segala macam? Mungkin monggo pemaparannya, Mas. Baik, terima kasih Mas Wanda. Selamat sore teman-teman semuanya. Ini beberapa saya kenal teman-teman saya. Rifki juga teman lama saya. Lama sekali, lebih dari 10 tahun saya berteman sama Rifki. Teman-teman, saya diminta untuk memaparkan soal bagaimana membersihkan iklan digital. Saya memberikan, persentase saya kasih judul iklan programatik dan kejahatan disinformasi. Saya sengaja tidak ngasih miss-nya, saya kasih dis-nya. Dis itu adalah penyebaran informasi yang dilakukan oleh orang dan orang yang menyebarkan tahu bahwa ini adalah bohong. Untuk memulai ke sana, saya ingin memulai dengan ilustrasi pinjol. Mungkin kita lebih dekat dengan cerita pinjol ketimbang cerita iklan. Cerita iklan barangkali kita nggak sadar, tapi bentuknya mirip-mirip. Pinjol itu pada dasarnya nggak jahat. Pinjol itu kan ya ada yang legal. Yang legal itu baik, bagian dari ekosistem ekonomi dan direstui oleh OJK. Yang jahat itu adalah pinjol ilegal. Pinjol ilegal ini yang bikin orang bunuh diri, yang cara menagihnya serampangan dan akhirnya menjadi tindak kriminal dibubarkan oleh polisi. Tapi pinjolnya sendiri bagian dari sistem ekonomi di Indonesia yang resmi itu baik-baik saja. Ini mirip dengan iklan. Tidak ada masalah dengan iklan. Iklan itu bagian dari ekosistem ekonomi juga. Media itu hidup dari iklan. Media itu bersahabat dengan iklan. Tapi persoalannya, ada iklan yang baik dan ada iklan yang jahat menurut saya. Iklan baik itu adalah iklan yang mempromosikan produknya dengan cara-cara yang baik. Sementara iklan yang jahat menurut saya mempromosikan produknya dengan membuat konten hoax, atau dalam istilah fact checking, dalam istilah kita biasa di fact checker mengatakan ini adalah fabrikasi konten, melakukan fabrikasi hoax. Bentuknya seperti apa nanti akan saya tunjukkan. Iklan yang jahat adalah ini menurut saya, fabrikasi hoax. Ini kejahatan disinformasi. Dan ini resmi beredar di Indonesia, beroperasi di Indonesia, dan bekerja sama dengan media-media online di Indonesia. Ada MGID, ada Poplin. Dan tadi saya dapat info juga dari Beli Komang, Tempo, Double salah satunya, tapi saya nggak menelusuri lebih jauh Double. Yang saya telusuri lebih jauh adalah MGID dan Poplin. Saya akan cerita soal dua bentuk iklan ini sebagai gambaran. Kalau masuk ke situsnya MGID, itu visinya adalah untuk memelihara babak baru dari media digital, membantu konsumen untuk berinteraksi dengan konten dan periklanan bersponsor dengan cara yang positif. Nah, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa yang dimaksud dengan cara yang positif. Ini satu contoh. Contoh pertama adalah ini salah satu iklannya yang dikeluarkan oleh MGID. Seorang pria asal Bekasi menjadi miliarder menggunakan metode ini. Ini adalah iklan untuk trading broker bukan saham. Saya kira forex kalau saya nggak salah gitu ya. Jadi ada sebuah broker forex mengiklankan dalam bentuk iklan narasi. Ini cerita tentang bukan pedagang pizza. Dia kerja sebagai penjual pizza, pesuruh gitu ya, tukang, bukan yang punya, tapi tukang pizza, dan kemudian dia menjadi kaya karena pakai metode ini. Lalu iklannya apa sih ini Olimtrade ini nih, alamat iklannya. Tapi yang menarik adalah soal orangnya. Ini orangnya, kita lihat siapakah dia, pria asal Bekasi ini. Nah, kalau di situs India, foto yang sama itu adalah a guy from Raipur. Jadi lelaki dari Raipur, lelaki dari Bekasi ini berubah menjadi lelaki dari Raipur. Ini di situsnya India, berbahasa India. Yang kayak itu ya, kayak ular-ular itu ya, tapi ini sudah saya terjemahkan ke bahasa Indonesia. Mari kita lihat siapakah dia. Kalau di iklan yang lelaki asal Bekasi itu disebutkan Farel Hatta, lahir di Bekasi, kini membeli rumah dan bla bla bla. Namanya Farel Hatta. Tapi kalau di India, lelaki ini namanya adalah Dule Baumik, lahir di Raipur. Lalu dia juga menjadi kaya. Kalau Anda lihat, sebenarnya kontennya diterjemahkan aja. Kemudian dengan sangat mudah kita mengatakan ini fabrikasi hoax saja karena kontennya dari bahasa Inggris diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Tapi yang menarik di situs yang berbahasa Cina, si Dule Baumik ini tidak lahir di Raipur, dia lahir di Gurgaon. Jadi ada 3 orang yang sama di 3 kota yang berbeda.
Gurgaon dan Raipur itu jaraknya 1174 km. Mungkin mereka kembar, tinggal di kota yang berbeda. Tapi saya nggak tahu. Tapi kalau kita telusuri lebih jauh, kita akan menemukan banyak sekali kejanggalan dari cerita ini. Ini lebih complicated. Ini contoh kedua. Ini menurut saya lebih complicated, brutal, dan jahat. Seperti apakah cara yang positif yang dimaksud dengan MGID? Ada lapisan informasi hoax di media mainstream. Jadi hoax itu ekosistemnya, environment-nya dibangun sedemikian rupa sehingga orang akan menganggapnya sebagai kebenaran. Caranya adalah dengan memuat informasi hoax ini di situs-situs mainstream. Ini salah satu contohnya. Jadi salah satu bentuk iklannya ini ya. Ini seolah-olah berita. Jadi kan seolah-olah situs ya. Tapi kalau Anda lihat alamatnya di sebelah kanan itu alamatnya panjang banget. Bahkan kita nggak bisa mengidentifikasi alamat situsnya apa. Dan kalau kita belajar materi fact checking, salah satu indikator sebuah informasi itu hoax atau enggak, kita lihat alamat situsnya. Banyak orang nggak memperhatikan alamat situsnya. Dari alamat situsnya aja kita udah bertanya, ini buset deh kayak gini, panjang banget gitu ya. Siapa dia? Nah, ini disebutkan informasinya, pelajar ajaib memperoleh penghargaan nasional tertinggi atas penemuan metode penurunan berat badan 15 kg dalam seminggu. Yang iklan ini 15 kg dalam seminggu. Iklan yang lain 15 kg dalam sehari. Perempuan ini siapakah? Perempuan ini kalau kita telusuri ini foto colongan dari Solo Pos. Namanya Latifah siapa-siapa gitu ya. Tapi dalam iklan ini perempuan ini disebut sebagai siapa? Rina Kusumastuti. Rina Kusumastuti sebagai wanita berprestasi bla 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 gitulah. Kalau Anda membaca hiperbolanya kelihatan banget. Kongres Endokrinolog di Eropa Anda cari itu nggak akan ketemu itu di internet, nggak ada faktanya soal ini. Tapi yang menarik adalah kalau kita telusuri, siapa Rina Kusumastuti ini ya? Siapa Rina Kusumastuti? Betulkah? Rina Kusumastuti adalah mahasiswa jenius Jakarta yang menemukan obat bakar lemak. Nah, saya temukan lagi 7 kg sehari. Jadi ada yang mengatakan iklannya 15 kg dalam seminggu, ada yang mengatakan 7 kg sehari. Siapakah dia? Saya melakukan penelusuran di internet. Dan saya menemukan konten Rina Kusumastuti di Detik News. Di Gadis, kalau di Detik ada 2 iklannya, itu dia advertising, ada firewall-nya, kelihatan gitu ya. Tapi kalau di Gadis saya tidak melihat firewall-nya. Tapi kita tidak tahu apakah ini iklan atau tidak, karena kan hari ini ada banyak sekali konten-konten berita yang diiklankan tapi nggak mau dipasangin firewall. Dan banyak media-media yang nggak mau pasang firewall juga supaya dapat duit, tapi itu pilihan media lah, oke lah. Tapi di situs mainstream kita mendapatkan informasi soal Rina Kusumastuti, ada 7 kg sehari, ada 15 kg seminggu, dan orangnya berbeda lagi. Ada 2 versi orangnya nih ya, berbeda lagi dengan yang tadi. Dan lalu kita lihat ada di Tribun juga. Di Tribun saya nggak tahu ini iklan atau enggak, karena nggak ada firewall-nya. Laduni ini adalah situsnya NU. Dia mengutip berita dari Tribun News Daily yang itu iklan yang bermasalah itu. Ajaib wanita ini temukan metode berat badan. Lalu ada di Twitter juga, Info Depok memuat ini. Wanita perempuan yang sangat berprestasi. Lalu ada portal Sidoarjo, Rina Kusumastuti, Rio24.com, Rina Kusumastuti. Lalu ada rancah.com, Rina Kusumastuti. Ini 15 kg lagi. Ada 15 kg, ada 7 kg, macam-macam lah. Dan ada juga blog. Ada blog juga yang memuat, nama blognya adalah Biografi Penemu Dunia. Si Rina Kusumastuti ini masuk dalam penemu dunia gitu ya. Penemu penurun berat badan. Fotonya beda lagi nih. Jadi kita menemukan ada 4 foto si Rina Kusumastuti itu. Nah, ini yang paling brutal menurut saya. Ini paling brutal. Anda lihat, Menteri Sosial Risma, Tri Risma hari ini memberikan penghargaan kepada Rina Kusumastuti atas penemuan metode penurunan berat badan 15 kg dalam seminggu. Ini brutal dan jahat menurut saya. Saya nggak tahu, barangkali kalau teman-teman yang punya pandangan hukum, bagaimana caranya kita mempidanakan ini gitu ya. Saya nggak tahu di Priangan Timur ini berita atau iklan, karena saya nggak ngelihat firewall-nya. Tapi kalau kita ngelihat sumbernya, di bawahnya ditulis bahwa ini sumbernya adalah Instagram. Dan saya telusuri, ini situsnya akunnya akun palsu, dan udah nggak ada lagi. Saya telusuri akunnya udah nggak ada lagi, akunnya sudah hilang. Tapi yang dahsyat begini yang menurut saya brutal. Mari kita lihat kalimat apa yang diucapkan Risma katanya. Paragraf pertama.
Saya terkejut ketika memahami bahwa diet olahraga, tablet sedot lemak dalam 90 kasus berbahaya bagi kesehatan dan mental malah memperburuk masalah obesitas, kata Risma. Jadi Risma ini punya perhatian serius teman-teman terhadap masalah obesitas. Mensos Risma sendiri selama 3 tahun terakhir katanya menekuni penyembuhan obesitas dengan cara sehat tanpa merusak. Dan lalu dia mengatakan bahwa ini adalah penemuan yang sempurna. Dan kemudian di paragraf terakhir, Risma memberikan rekomendasi. Tak lupa, Risma juga mempromosikan metode penurunan berat badan tersebut karena dirasa sangat penting untuk menyadarkan masyarakat bahwa obesitas sangat berbahaya. Mau sama turun berat badannya tanpa diet ketat, coba aja langsung ke @goodslimcenter, kata Risma. Risma Menteri Sosial, men. Menurut saya ini brutal. Sumbernya adalah Instagram Risma hari ini. Nah, kenapa bisa muncul di media mainstream? Pertama, tentu saja ada iklan. Kedua, menurut saya juga jurnalisme yang lemah. Media yang mengambil begitu saja, ya betul di turn back hoax ini sudah didibang. Jurnalisme yang lemah, media mencomot begitu aja dari media sosial tanpa melakukan klarifikasi. Tapi saya melihat ada persoalan serius di sini. Si pemroduksi iklan ini itu menyebarkan sedemikian rupa di media sosial, bahkan beriklan di media-media mainstream, tujuannya untuk membangun environment hoax. Apa dampaknya sih kalau berita-berita itu muncul di media mainstream? Orang yang menelusuri itu, informasi itu, dan menemukan itu di media-media mainstream, maka akan merasa mendapatkan justifikasi. Saya jadi ingat apa yang dikemukakan oleh Joseph Goebbels ini, yang ini propagandis Nazi ya, buat dia kan propaganda itu kebohongan yang diulang-ulang akan jadi kebenaran. Kalau ada banyak orang melihat itu di media-media mainstream dan kemudian kurang berpikir kritis, dia mungkin akan berpikir, oh benar orang ini adalah mahasiswa berprestasi, dapat penghargaan dari Risma, maka obatnya, penemuannya adalah benar, patut saya beli. Dan disitulah letak bahayanya. Atau dalam dunia psikologi, kenapa orang mudah percaya hoax, itu juga disebutkan pengulangan efek kebenaran ilusif. Ini maksudnya begini, sesuatu yang ilusif ketika diulang-ulang, maka akan menimbulkan efek kebenaran. Jadi bukan kebenaran substantifnya, ini kebenaran yang elusif. Karena orang ngelihat iklan itu, ngelihat hal-hal itu di mana-mana gitu. Dia cari di Google, dia nemu di mana-mana, bahkan muncul di media mainstream. Ini yang saya sebut sebagai lapisan environment yang dibangun oleh produsen hoax untuk membangun kebenaran ilusif demi jualan produk. Ini lebih cilaka lagi. Yang lebih cilaka adalah media-media mainstream, media-media online, kemudian memasang program ini secara resmi di situsnya. Artinya apa? Artinya media-media ini ikut menyebarkan hoax, ikut menyebarkan disinformasi, ikut menyebarkan ketidakbenaran yang membahayakan masyarakat. Siapa korbannya? Korbannya adalah masyarakat menurut saya. Kita tahu bahwa jurnalisme itu kewajibannya adalah pada kebenaran. Ini kata Kovacs, 9 elemen jurnalisme. Loyalitas jurnalisme adalah kepada masyarakat. Esensi jurnalisme adalah disiplin verifikasi. Menurut saya, gugur semua jika masih ada MGID dan Poplin di media-media online di Indonesia. Saya merasa bahwa media yang pasang MGID dan Poplin itu mirip dengan Heri Wirawan. Anda punya satu kata apa buat Heri Wirawan? Saya punya satu kata buat Heri Wirawan. Satu, biadab. Kenapa? Dia guru agama, dia guru moral, tapi melakukan kejahatan moral yang luar biasa. Dan menurut saya media-media online yang masih pasang MGID dan Poplin, itu kemudian ya mirip dengan itu, menyebarkan kebaikan. Kan ya media online kan mencari truth, bicara koar-koar tentang jurnalisme, mengkritiki proses pemerintahan yang amburadul, lalu kemudian membentuk tim fact checking di kantornya, bikin berita fakta atau hoax, tapi di medianya sendiri kemudian dia menyebarkan hoax dengan menempatkan agen-agen perampok internasional ini menurut saya, karena mereka dari luar negeri. Buat saya mereka merampok duit masyarakat Indonesia. Dan mungkin media bisa berdalih gitu ya, tapi kan ini iklan, ada firewall-nya. Saya kira nggak begitu ngelihatnya. Pahamilah bagaimana media-media, bagaimana produsen hoax ini menempatkan hoax di tempat Anda, dan tadi itu kemudian ada bangunan informasi yang dilihat oleh masyarakat bahwa itu terjustifikasi di media online. Ini bukan sekedar iklan atau enggak, tapi bagaimana kita media online yang memasang iklan dari produsen hoax ini menjadi kaki tangan hoax juga, dan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang diperjuangkan oleh media-media online gitu.
Oleh karena itu, menjawab pertanyaan webinar ini, bagaimana caranya membersihkan iklan digital di media online dari potensi dis dan misinformasi, saya tidak menemukan cara lain kecuali ya demi environment informasi yang sehat di Indonesia, mari kita boykot MJID dan Poplin. Jangan ada itu di media online di Indonesia. Kompas.com itu sudah memutus kerjasama dengan 2 produsen hoax ini. Dan saya dengar Tempo itu juga sudah ya. Berapa sih duitnya? Duitnya saya kasih tahu aja, Kompas.com itu dapat 400 juta sebulan. 4,8 miliar dalam setahun hanya pasang iklan, nggak ngapa-ngapain. Hanya pasang MJID aja. Itu dapat 4,8 miliar dalam setahun. Tapi buat saya cara melihatnya begini. 4,8 itu bukan duit yang hilang dari Kompas.com. 4,8 miliar itu bukan duit yang hilang dari Kompas.com, tapi duit yang diselamatkan dari perompak-perompak internasional. Yang diselamatkan dari kejahatan mereka menguras kantong-kantong masyarakat Indonesia dengan kebohongan-kebohongan macam ini. Maka menurut saya persoalannya bukan Anda akan kehilangan pendapatan, enggak. Persoalannya bukan itu. Anda hilang 1 juta, 20 juta, 15 juta, atau 30 juta, itu adalah duit yang Anda selamatkan dari masyarakat Indonesia. Kalau Anda mendapatkan duit dengan cara-cara ini, Anda merampok masyarakat Indonesia sendiri menurut saya. Oleh karena itu, demi environment informasi yang sehat di Indonesia, saya mengetuk hati nurani Anda, para pengelola media online di Indonesia, mari kita putus kerjasama MJID dan Poplin bersama Kompas.com dan Tempo. Tapi ini seruan saya pribadi ya, seruan saya pribadi, karena 2 agensi ini adalah menurut saya adalah agen penebar hoaks internasional yang beroperasi secara resmi di Indonesia, diterima dengan karpet merah oleh media online di Indonesia. Terima kasih, selamat sore, mari kita diskusi. Baik, terima kasih. Oh iya, satu lagi. Ini saya tidak menyerang Rifki ya. Saya sama Rifki itu berteman selama lebih dari 10 tahun. Beberapa hari yang lalu saya juga ngobrol sama Rifki soal ini. Kami one-on-one ketemuan Jimit lalu membahas soal ini. Ini saya menyerang perusahaannya, bukan menyerang personalnya Rifki. Terima kasih, selamat sore. Langsung diklarifikasi. Baik, terima kasih. Ini makin menarik ya. Nanti kita tunggu tanggapannya atau paparan dari Mas Rifki nanti ya dari MJID. Tapi saya mau ke Datuk dulu, ke Datuk Roji dari riauonline.co.id. Silakan paparannya, Mas. Oke, mohon dibantu teman-teman panitia. Baik. Aku kalau sama suhu Mas Embong nih rasa-rasanya sport jantung gua hari ini, serius. Tapi gini, artinya yang perlu izin ya, ini lagi diapain kawan-kawan dari panitia. Yang perlu digarisbawahi adalah Tempo sendiri pun, Kompas sendiri pun kena tipu dengan mereka juga gitu. Itu intinya tuh. Selevel Kompas, selevel Tempo yang besar, apa yang kurang dari Tempo? Apa kurang dari Kompas dari sisi budgetnya? Ya kan, jangan bandingkan kami dengan lokal ini gitu, Mas Embong. Tapi gini, intinya saya langsung saja, saya lebih kurang sama dengan Mas Embong, dengan materinya lebih kurang sama. Coba diputar dulu bentar. Kita mencepat-cepat aja gitu. Silakan teman-teman panitia. Ini contoh yang ada di online Mas Embong lebih kurang sama. Dan tampilannya memang kalau Mas Embong bilang brutal, aku bilang sadis Mas Embong. Lanjut berikutnya. Silakan bantu kawan-kawan. Ini udah kita lewati. Skip aja. Ini udah paham semuanya. Oke, skip langsung. Oke, coba di apa? Nah, ini contoh bagaimana iklan yang ada di Rio Online. Apakah kami tidak melakukan protes? Nanti kita bahas di slide berikutnya gitu. Jadi sebelum Mas Embong Kompas yang gede itu dan Tempo yang gede itu memutusnya, kita udah melakukan upaya persuasif Mas Embong. Ya kan? Di sisi kita butuh uang untuk pendapatan, tapi sisi lain kita udah sadar dari awal Mas Embong. Ini masih bisa enggak kita coba untuk tanda kutip ya, bernegosiasi dengan teman-teman MGID, tolong dong kasih iklan yang bagus-bagus. Minimal dari tampilan dulu deh. Ini ada siapa? Ada Cutari sana tuh. Apa pantas Cutari dilihat oleh anak-anak di bawah umur? Ya kan? Nah, itu yang apanya? Terus ada perutnya lagi. Ini agak-agak apa kalau Mas bilang apa brutal, aku bilang sadis. Berikutnya. Nah, ini yang Mas Embong buat tadi. Ada yang si cewek tadi itu Mas Embong, dan sebelahnya ada Hendro Winarto. Saya coba akan bahas tentang Hendro Winarto ini.
Karena yang ceweknya ini dari MJD YouTube yang ini kita lihat, screenshot YouTube. Dia mencuri dari screenshot YouTube orang Malaysia. Jadi kalau kita cari fotonya nggak ada. Rupanya saya temukan itu adalah sebuah video di YouTube lalu di screenshot. Brutal banget memang. Nah, terus lanjut. Kita lanjut. Tolong berikutnya. Ini kita pakai Google Lens ini Mas Embong. Lanjut. Nah, ini dia. Nah, ini ada di mana-mana dia Mas Embong. Ada di Tribun Daily, ada di malam ada yang pakai tulisan cacing-cacing itu Mas Embong. Ada tulisan cacing semuanya, lengkap semuanya deh gitu. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini Mas Embong. Ini semua ada di Pinterest, ada memang di medsos bukan di media Mas Embong. Ya kan? Ada semuanya gitu kan. Nah, lanjut. Nah, ini yang saya bilang tadi Mas Embong. Apakah kami Ria Online tidak ada melakukan usaha upaya untuk melakukan ya katakanlah tolong dong jangan kasih foto ataupun yang gambar-gambar seronok macam ginian. Kami udah lakukan upaya filter iklan. Tapi itu muncul kembali. Nah, ini Mas Rifki. Kita coba untuk blokir, kita coba hapus semua, tapi muncul kembali dia gitu. Jadi akhirnya teman-teman IT kita ya nama daerah, sepan-sepannya teman IT daerah tentu akan kalah dong dengan multinasional ini gitu. IT-nya gitu dengan dan tambah lagi dengan algoritmanya. Lanjut berikutnya. Nah, sudah filter muncul kembali gitu. Nah, ini upaya kami dari Ria Online bagaimana melindungi namanya ekosistem tadi itu Mas Embong. Ya kan? Bukan berarti kita tidak peka, kita peka. Tapi dengan caranya tadi kita minta kita surati secara resmi, kita kirim email ke mereka, ke MGID, yang Rusia, yang apa semua masuk Mas Embong. Ya kan? Tapi kita lakukan itu muncul lagi gitu. Sudah difilter muncul kembali. Nah, juga teman-teman sudah Mas Rifki juga ini catatan gitu kan. Ayo dong kalau gini seperti ini semuanya ya ini kalau ajakan Mas Embong ini agak brutal lagi kadang-kadang blokir. Kalau saya sih minta gini dari sisi pengelola silakan MGID apa tapi tolong jaga juga ekosistem gitu. Ya kan? AMSI itu salah itu yang menjaga ekosistem ini. Kalau ekosistem ini jelek, ya teman-teman juga akan pada akhirnya akan jelek gitu. Nah, kami juga dari Ron sendiri udah sebulan ini, udah 3 bulan terakhir ini kami minta ke IT, pertama kita filter, sudah difilter kemudian muncul kembali. Kalau kita muncul kembali lagi, ya mau tahu di tahun baru ya kita akan coba blokir dulu, kita cut aja dulu kerjasama gitu. Termasuk dengan semuanya gitu. Selain juga memperburuk tampilan website kita, juga memperburuk yaitu tadi nama media di mata pembaca. Itu mungkin Mas Embong, Mas Wanda dan teman-teman, Mas Rifki, kita bisa kok Mas Rifki kalau jika masukan ini diterima dengan kepala dingin dan tidak ada dendam antara kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih paparannya Datuk Roji. Nah, ini kita langsung ke Mas Rifki untuk paparan dan sekaligus tanggapan juga nggak apa-apa, Mas. Betul. Kesempatan dan waktunya kita persilakan, Mas. Silakan. Terima kasih Mas Bong, Datuk Fatul Rozi. Pemaparannya sangat jelas. Saya juga speechless dengarnya gitu. Dan memang juga kemarin yang saya juga sempat ngobrol sama Mas Bong juga, udah kenal lama banget sama Mas Bong. Makanya juga kemarin banyak diskus sama saya sama Mas Bong. Dan memang kalau teman-teman ingat di acara AMSI sebelumnya juga sudah banyak kritik dan saran buat MJID kemarin dari saya lupa dari Pemretnya FIFA juga kemarin sempat menyampaikan beberapa concern itu. Kita sangat kita sangat paham dengan kondisi itu dan saya tidak memungkirin kondisi yang ada yang dari teman-teman paparkan semuanya gitu. Dan memang pendekatan yang kita gunakan dalam filtering memang masih belum ideal saat ini gitu. Dan kita kritik itu pun kita tampung semuanya, kita tampung dan kita sampaikan ke manajemen gitu. Seperti yang saya pernah sampaikan di acara sebelumnya, memang MJID ini memang pesan dari luar gitu. Pesan dari luar, mereka menggunakan standar yang ada global standard yang digunakan oleh MJID, namun memang
dalam SOP di kita itu ada guidance lokal yang kita gunakan dan juga itu diperbaharui secara terus-menerus sesuai dengan kebutuhan market masing-masing gitu. Namun saya juga paham sih dengan kondisi yang ada di mana ketika itu kita sangat fully aware, dan sebenarnya di Indonesia juga ada tim lokal khusus untuk melakukan hal itu, dan memang dari semua kritik yang dan input yang diberikan oleh teman-teman dari media itu kita laporkan ke top management di MJID gitu, dan akhirnya ada sebuah inisiatif baru yang kita launch untuk Indonesia gitu. Semoga ini bisa menjawab concern teman-teman di media untuk terkait dengan iklan di native gitu. Izinkan saya untuk memaparkan beberapa informasi update apa yang kita lakukan terkait dengan concern dari publishers. Jadi sebentar saya lagi sharing screen. Muncul nggak ya? Muncul nggak ya screen-nya? Sudah muncul, Mas. Oh, sudah ya? Sudah muncul. Oh, baik. Oke. Lagi loading ya? Oke. Ya, jadi di sini kita dari semua kritik dan saran itu kami meluncurkan yang namanya Indonesia High Safety Ranking. High Safety Ranking adalah ranking untuk brand safe atau keamanan konten yang kita utamakan untuk publisher tier 1. Jadi ini memang belum diluncurkan secara sempurna, tapi bertahap. Karena memang informasi saja tidak semua iklan, memang iklan advertiser di MJID itu sambil berjalan adalah memang tidak semua kita yang membuatkan materinya gitu. Hanya sebagian, yang sebagian tentunya kita mengikuti kaidah konten yang berlaku, namun untuk kadang tuh memang itu advertiser bisa mengupload sendiri materinya, sehingga itu sifatnya post moderasi. Jadi pas saat kita lihat ini kita tutup seperti itu. Nah, hasil ranking ini kita melakukan filterisasi yang sangat tinggi. Kalau kita lihat secara umum dulu, memang native content itu mengalami peningkatan yang sangat signifikan selama 5 tahun terakhir, di mana belanja iklan dari format native ini meningkat hingga 3 kali lipat. Kenapa? Karena rasio kliknya 2 kali lipat dari format banner-banner biasa. Makanya kenapa advertiser memang banyak menyukai format native. Namun memang kita melihat beberapa providers itu memang memunculkan format iklan native yang kurang nyaman dengan format clickbait-nya. Seperti itu. Kalau kita lihat ini tadi memang dari sebagian MJID, tapi kalau kita lihat ini juga contoh dari provider lain, tidak hanya MJID, yaitu menemukan iklan yang tidak brand safe, kata-kata seperti ini, Cutari, misalnya kayak itu, Nikita Mirzani, itu di kita tidak ada. Kita sudah memfilter terutama untuk tier 1, untuk publisher utama yang ada di AMSI, kita akan filterin sekali lagi gitu. Itu tidak kita munculkan. Mungkin teman-teman bisa tanya sama dengan publisher yang sudah bersama dengan MJID. Tadi kita juga bertemu dengan teman-teman publisher, ya kalau MJID sudah lebih baik filteringnya gitu. Ada juga produk-produk replika, kita sempat menerima ada komplain bahwa produk replika ini juga menimbulkan masalah, dan juga ada cara cepat kaya dengan cara yang cukup aneh, yaitu dengan beli liontin, yaitu salah satu cara produk-produk yang kita lihat cukup berbahaya untuk diiklankan di Indonesia gitu. Nah, kita sadar dengan produk-produk yang atau jenis iklan yang tidak brand safe ini juga menimbulkan seperti yang tadi concern dari Mas Mbong, Dato' Farul Razi, bahwa itu berbahaya bagi user di Indonesia. Dan apalagi kalau kita lihat dari riset yang dikeluarkan oleh IAS, itu ternyata advertisers dalam artian pengiklan yang branded itu mereka juga sangat memiliki kekhawatiran karena mereka sangat menghindari untuk memasang iklan di environment yang tidak brand safe. Dalam hal ini sudah bukan lagi konten ya teman-teman. Maksudnya kalau yang di pemaparan sebelumnya di acara sebelumnya saya menyampaikan bahwa sekarang itu pengiklan sudah menghindari tuh misalnya masang iklan di konten artikel tentang bunuh diri atau yang misalnya kecelakaan, itu mereka menghindari. Namun sekarang sudah masuk ke ranah environment, berarti itu tidak hanya kontennya namun juga seluruh elemen yang ada dalam halaman website tersebut gitu. Dan ini semua concern ini sudah kita sampaikan ke manajemen terkait dengan apa yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu kami meluncurkan yang namanya High Safety Ranking di Indonesia untuk menjawab concern dari media publishers bahwa kita ingin menghadirkan environment yang lebih baik dengan experience yang lebih positif, baik bagi publishers dan juga baik bagi advertisers, untuk menghindari beberapa produk atau konten yang dan harusnya konten dan produk kita harus comply dengan standar internasional dan juga standar di Indonesia. Nah, high safety ranking itu bagaimana? Di sini saya juga
sifatnya juga ingin berdiskusi tentunya dengan teman-teman di AMSI. Kemarin sempat diskusi juga one-on-one sama Mas Mbong mengenai inisiatif ini, dan kita sangat open, sangat atas input yang bisa kita lakukan untuk memberikan perubahan yang lebih baik bagi MJD dan juga publisher di Indonesia. Bagaimana sih kualifikasi dari high safety ranking ini adalah misalnya untuk produk obat gitu, itu kita harus menyertakan BPOM. Itu kemarin ini salah satu kritik yang kita terima dari teman di Kompas dan di Tempo. Dan untuk salah satunya juga untuk produk-produk yang keuangan, misalnya itu harus disertakan dengan verifikasi dari OJK, gambarnya harus sangat jelas, headline-nya juga memiliki informasi yang lebih akurat, dan juga kalaupun akan kita agak sedikit melebih-lebihkan itu dalam batas yang diperbolehkan gitu. Dan juga MJD akan mengeksklud beberapa hal yang membuat kurang nyaman, yaitu misalnya gambarnya agak jorok, agak jijik, atau misalnya menggunakan materi-materi yang seksual, itu juga kita menghindari. Dan juga headline-nya juga tidak menggunakan materi yang agak-agak sedikit seronok. Dan untuk misalnya di bagian paling bawah juga salah satu yang sangat yang di-highlight oleh waktu itu, banyak kemarin terima kasih buat teman-teman Tempo juga memberikan banyak sekali insight, ini nggak boleh kenapa, ini nggak boleh kenapa. Jadi input-input seperti itu kita sampaikan ke teman-teman di produk dan content compliance di MJD, bahwa mereka mesti harus aware bahwa ada etika pariwara di Indonesia. Itu yang juga saya sampaikan sebagai perwakilan. Saya sendiri juga inginnya bahwa MJD itu lebih baik gitu. Nah, ini juga menggunakan elemen-elemen seperti medikal, itu juga kita berikan informasi ke internal bahwa itu juga sudah harus dikurangi dan tidak boleh dalam batas yang disepakati atau diperbolehkan. Nah, high safety ranking ini juga tentunya harus mempunyai disclaimer yang sangat jelas, kalaupun memang beberapa ranah itu memang kita lihat saat saya discuss dengan tim yang melakukan review terhadap content klien, itu memang advertiser menggunakan gaya-gaya storytelling, narasi. Namun memang mereka menggunakan materi comot-comot seperti itu. Itu yang terjadi, Mas, gitu. Mungkin kalau saya lihat sepertinya approach-nya adalah approach yang digunakan, ini asumsi saya, Mas, approach-nya yang digunakan adalah approach, kalau misalnya teman-teman pernah ingat dulu kayak misalnya kayak TV shopping gitu ya. Misalnya, oh ini produk ini saya dari sini, dulu saya begini, terus sekarang sudah enakan, seperti itu. Sepertinya itu yang digunakan approach-nya gitu. Namun memang tugas saya dan teman-teman di Indonesia adalah untuk memberikan bagaimana sih yang diperbolehkan oleh publisher seperti itu. Dan tentunya untuk produk-produk obat kita berikan standar seperti bacalah ketentuan untuk sebelum menggunakan seperti itu. Nah, ini saya ingin memberikan contoh, ini bentuk-bentuk iklan yang sudah kita coba adjust sesuai dengan input dari teman-teman di publishers, misalnya gambarnya, baik itu juga dari sisi copy line-nya, itu yang kita sudah coba adjust. Dan juga ini bentuk landing page-nya, maaf ini agak kecil, sebenarnya ini kita, kemarin saya sempat share ke Mas Mbong juga, ini kita juga sudah mengarahkan untuk menghindari menggunakan narasi-narasi yang storytelling, namun menggunakan informasi yang tidak akurat, maka kurang lebih landing page-nya akan seperti ini. Jadi kita masuknya ke product information. Jadi kalau saya sedikit zoom, jadi ini misalnya kayak resiko penyakit diabetes apa aja. Jadi sifatnya informatif seperti itu. Jadi memang tidak ada narasi-narasi yang aneh-aneh membanding-bandingkan. Misalnya dalam 5 bulan jadi begini, enggak. Jadi memang kita menggunakan narasi yang sifatnya menjelaskan tentang isi produk seperti itu. Di sini kita sertakan juga BPOM seperti itu, dan informasinya lebih general aja gitu, untuk menghindari adanya disinformasi seperti yang tadi Mas Mbong sampaikan. Dan tentunya bagian terakhir, saya sangat ingin juga berkolaborasi dengan teman-teman di AMSI, baik itu kemarin saya juga sudah mulai dengan Mas Mbong boleh nggak minta waktunya kasih input ke tim konten kita, karena mereka bahkan bilang, Rifki boleh nggak diskusi dengan tim redaksi ya gitu, pengen dapat insight-nya gitu sebenarnya. Jadi kami sangat kolaboratif, ingin sekali mendapatkan insight seperti itu untuk bisa menghasilkan iklan yang lebih baik bagi di Indonesia. Kurang lebih itu pemaparan dari saya, Mas Wanda. Masih di mute, Mas. Baik, terima kasih Mas Rifki. Berarti filterisasi ini sudah berjalan begitu ya, Mbak? Melalui high safety ranking ini. Ya,
proses ini sedang bertahap Mas, karena memang seperti yang saya sampaikan, memang pengiklan itu bisa menggunakan apa namanya, bisa menaikkan iklan langsung. Jadi sifatnya post moderasi. Jadi tentu di review, ada yang di review juga. Cuma memang kadang kayak mungkin yang tadi Dato alami itu sudah di blok, tapi kadang pengiklan tuh suka pinter ya, dia nyari celah gitu, mengganti kategorinya gitu. Padahal harusnya nggak boleh diganti lagi kategorinya gitu. Sehingga memang di MJD memiliki platform verifikasi tools menggunakan AI, cuma tetap aja kadang masih ada bocor-bocornya gitu. Dan memang kadang bocor-bocor itu suka nggak hanya di MJD, sebenarnya di platform pada umum juga ada gitu. Misalnya kayak Google, Facebook, kadang ada aja bocor-bocornya. Kayak teman-teman dulu mungkin dulu waktu di Publisher juga kita sudah ngeblok nih, ini kok masih muncul lagi gitu. Sudah diblok kadang masih muncul lagi. Itu memang suka kejadian karena memang sifat platform. Jadi dengan jumlahnya pengiklan yang ada di MJD sangat besar, kita terus melakukan improvisasi terhadap teknologi yang kita gunakan. Pastinya verifikasi checking itu dilakukan dengan dua hal, yaitu menggunakan sistem yang namanya GeoEdge. Itu kita menggunakan sistem yang ada di market untuk melakukan verifikasi iklan, namun juga tetap dilakukan secara manual. Cuma karena demand-nya sangat banyak, memang di Indonesia sendiri timnya untuk melakukan checking itu baru 2 dengan sekian banyak demand-nya Mas gitu. Bilang bos. Ya, kurang lebih itu Mas. Oke Mas, kalau untuk ini Mas, etika periwara sejauh ini gambaran dunia advertising bagaimana penerapannya terkait aturan-aturan periwara ini secara umum? Kalau sepemahaman saya juga etika pariwara saya juga maaf belum begitu seingat saya, karena juga sebelumnya waktu di media kita juga sangat berdiskusi dengan etika pariwara. Etika pariwaranya itu di digital itu agak, kalau tidak salah ya Mas ya, itu berbeda dengan yang ada di TV dan yang lain-lain. Misalnya kayak aturan, misalnya saya ambil contoh misalnya iklan rokok, itu jamnya kan berbeda dengan yang dengan di TV seperti itu. Sehingga memang saya juga belum tahu, kita mesti discuss juga dengan misalnya Dewan Pers, kalau nggak salah P3 itu antar Dewan Pers ya kalau nggak salah. Nah itu juga mungkin kita bisa diskusi juga bersama-sama dengan P3I. Baik, sebelum ke penanggap, saya akan ingatkan kembali untuk para peserta, teman-teman peserta, jika ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung ke kolom komentar di fitur chat ya. Terima kasih, dan langsung ke penanggap Mbak Denia. Mohon maaf, Mbak Denia gimana bisa membagi pengalamannya terkait iklan hoax dan seberapa besar sih dampaknya yang Mbak Denia rasakan begitu? Silakan Mbak. Makasih Mas Wanda, senang banget hari ini bisa ketemu dan ngobrol-ngobrol sama rekan-rekan media senior juga. Dan ini topiknya menurut saya menarik sekali, karena saya juga punya pengalaman kurang mengenakan ya terkait hal ini gitu. Mungkin panitia boleh ngasih lihat yang saya kirim kemarin, bisa ditayangin nggak ya? Mungkin bisa dibantu. Kalau enggak biar saya bisa Oke lah. share screen sendiri. Kelihatan kah? Ya, ini screenshot. Kelihatan. Ya, screenshot dari foto yang memuat iklan yang memuat foto saya sama suami di Liputan 6 kalau nggak salah, liputan6.com. Dan ini tuh saya dapat pas saya ulang tahun gitu. Jadi tahun ini saya baru ulang tahun, terus tiba-tiba teman saya kirim link artikel ini, dan ini kayak foto lo deh gitu, yang kayak begitu dilihat, oh iya ternyata ini foto saya, dan ini adalah foto kawinan saya yang waktu itu saya pernah posting di Instagram gitu. Jadi tentunya pas dilihat, diklik, ini kan iklan skincare ya. Jadi tentu merupakan pengalaman yang sangat nggak mengenakan banget gitu buat saya pribadi gitu. Apalagi ini kan foto pribadi saya, dan saya nggak pernah dimintakan persetujuan dan sebagainya gitu. Nah,
Oh, tadi saya belum memperkenalkan diri ya sebelumnya. By the way, saya sehari-hari bekerjanya sebagai pengacara atau advokat. Jadi langkah pertama saya ketika saya memperoleh informasi ini dan lihat, saya langsung bikin somasi. Saya bikin surat teguran keras ke liputan6.com yang saya juga sekaligus mengkutip beberapa pasal yang menurut saya relevan. Jadi saya lihat tadi di komen itu banyak yang bertanya ya, ini apakah ada dasar hukumnya dan sebagainya nih. Jadi sekalian saya jawab di sini. Saya kutip beberapa pasal di Undang-Undang ITE ya khususnya. Jadi pasal 27 Undang-Undang ITE ayat 3, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik. Informasi elektronik ini termasuk foto dan atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan atau pencemaran nama baik, maka itu dapat dipidana penjara selama 6 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Jadi itu. Kemudian ada pasal berikutnya, pasal 35. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah-olah data otentik, maka dipidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Jadi itu adalah pasal yang saya gunakan ketika saya mengirimkan surat somasi dan saya minta permintaan maaf dari Liputan 6 dan termasuk MJAD ya pada saat itu. Terus kemudian memang akhirnya ditanggapi dan diberikan permintaan maaf secara resmi dari pihak Liputan 6 dan MJAD juga, dan sehingga saya tidak mau memperpanjang masalah ini meskipun bisa sebenarnya. Nah, tapi yang menjadi catatan saya sebenarnya adalah ketika iklan ini sudah diturunkan, sebenarnya ada lagi iklan ini tapi dengan foto orang lain. Jadi itu sebenarnya yang harus diperhatikan lebih lanjut ya. Jadi teman-teman, rekan-rekan media di sini tolong, benar tadi kata Pak Heru, mungkin kompas.com itu kehilangan 4 miliar gitu ya dalam 1 tahun. Tapi harus diingat ketika kemudian ini dipermasalahkan, contoh misalnya saya nih mau permasalahkan gitu, lebih lanjut gitu, saya laporan polisi, saya ajukan gugatan ke pengadilan dan lain-lain, itu satu pasti akan panjang urusannya, terus kemudian bisa didenda paling banyak 12 miliar, dan ini pasal-pasal ini tidak mengharuskan adanya ganti rugi gitu, nggak ada pasal ini tidak mengharuskan adanya suatu kerugian gitu. Ada beberapa pasal memang di Undang-Undang ITE yang mengharuskan bahwa adanya suatu kerugian tertentu gitu, yang suatu tindakan yang mengakibatkan kerugian. Jadi kalau misalnya saya mengajukan gugatan nih, saya harus membuktikan dulu nih saya mengalami suatu kerugian gitu, material berupa apa dan lain sebagainya hal. Tapi pasal-pasal yang saya kutip barusan di pasal 27 ataupun pasal 35 itu tidak ada unsur ganti kerugian yang atau bentuk kerugian yang saya harus buktikan gitu. Hanya dengan fakta bahwa itu adalah pencemaran nama baik, terus kemudian adanya manipulasi, itu sudah cukup untuk dianggap melakukan pelanggaran pasal-pasal tersebut gitu. Itu sih tanggapan dari saya selaku korban yang memang sehari-hari bekerjanya di bidang hukum. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Denia. Langsung kita ke penanggap kedua, ada Mas Lili, begitu ya? Ya, terima kasih Mas Wanda. Saya waktunya dipersilakan Mas. Ya, siap. Terima kasih. Saya baca rundown kurang lebih 10 menit, jadi semoga saya bisa memberikan yang komprehensif dan ringkas pada saat yang sama berdasarkan apa yang saya tangkap dan saya catat dari diskusi teman-teman tadi. Saya terbakar semangat oleh orasinya Mas Mbong dan Bang Moji ini, sehingga mau nggak mau saya akan memberikan catatan sebisa saya. Nah, saya izin share screen. Semoga terlihat. Apakah terlihat teman-teman? Sudah Mas. Oke. Nah, ini nih. Ini catatan ringkas saya berkaitan dengan apa yang tadi kita lihat, dengar, dan rasakan. Tapi saya beri background sedikit. Nggak bisa dipungkiri bahwa programmatic ads itu powerful. Kenapa powerful? Karena dia lebih maju daripada conventional advertisement.
advertising. Dia melibatkan AI, itu berarti semua perusahaan teknologi yang tidak ada background periklanan bisa masuk dalam bisnis itu selama punya mesin pintar. Nah, ini menarik nih. Dan itu terbukti bahwa di tahun 2020 ini pengeluaran secara global untuk programmatic ads itu mencapai 126 miliar dolar Amerika Serikat. Itu share-nya adalah 70% dari total iklan display, pengeluaran iklan display secara global. Artinya mendekati 100%, sehingga hampir mayoritas menggunakan programmatic ads. Itu kata Statista. Nah, berikutnya e-marketer juga memberikan gambaran yang kurang lebih sama, tapi spesifik Indonesia. Bahwa Indonesia itu menjadi satu pangsa pasar luar biasa untuk programmatic ads, bahkan paling potensial se-Asia Pasifik, bayangkan. Nggak cuma Asia, Asia Pasifik. Nah, dua fakta ini menjadi terhubung dan nyambung dengan apa yang kita bicarakan sekarang, bahwa kegelisahan Mas Embong dan kawan-kawan itu terbukti gitu, bahwa karena memang sebagian besar orang brands dan agency beralih ke programatik. Bahkan sekarang muncul pendatang baru, AdTech namanya, Advertising Technology Company, yang awalnya memang perusahaan teknologi, tapi melihat ada ceruk di situ, dia bikin teknologi yang kompatibel untuk iklan. Muncullah programmatic advertisement ini. Nah, yang menarik adalah sebenarnya kalau kita bicara boleh tidaknya informasi palsu atau tidak benar, ya jelas saya sependapat dengan Mas Embong, mau tidak mau bahwa enggak boleh dalam bentuk apapun. Ya gimana enggak sependapat? Mas Embong dan Mas Oji ini senior saya di jaringan pengecek fakta nasional. Tapi kita milih jalur yang lain. Saya milih jalur yang lain untuk hal keseharian. Saya sambil kenalan, saya pengajar jurnalistik di Prodi Jurnalistik Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang. Nah, tadi sempat disinggung oleh salah satu pembicara bahwa tentang etika pariwara Indonesia. Benar, larangan tentang informasi palsu dan tidak benar dalam iklan, spesifik ya, dalam iklan, itu ada di banyak tempat. Dan itu semua dirangkum dalam dokumen etika pariwara yang dengan mudah Bapak Ibu dapatkan dan teman-teman dapatkan dari banyak asosiasi perusahaan periklanan, P3I misalnya, atau yang lain. Ada banyak asosiasi tentang periklanan. Nah, Pasal 386 ayat 1 KUHP yang paling jadul ya, itu juga melarang orang menawarkan barang, konteksnya menawarkan karena belum tentu digital. Menawarkan barang tapi barangnya atau informasinya atau kontennya mengandung ketidakbenaran. Terus yang tidak benar atau yang palsu juga dilarang di pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan tentang iklan dalam publikasi pelayanan kesehatan. Itu juga dilarang. Spesifik menggunakan kata kunci palsu atau tidak benar. Terus lanjut, nanti tolong mohon dikoreksi, ada advokat di sini salah satu penangkap kalau misalnya ada aturan hukum yang sudah misalnya tidak berlaku, tapi sejauh saya cek masih valid. Pasal 9 dan pasal 10 Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen itu juga melarang informasi yang tidak benar atau palsu dalam iklan. Lalu yang lain adalah pasal 104 dan 105 Undang-Undang tentang pangan, iklan tentang pangan dilarang palsu dan dilarang tidak benar. Hukumannya 3 tahun atau milih bayar 6 miliar. Kemudian pasal 45 peraturan pemerintah tentang label dan iklan pangan itu juga melarang tentang informasi atau produk yang tidak benar atau palsu. Sehingga kita perlu sepakat untuk menyatakan bahwa yang tidak benar atau yang palsu dalam iklan, meskipun dalam iklan, dilarang. Dan setuju dengan Mas Embong, perlu kita berantas. Kalau melanggar etika, ada orang lain yang akan bicara tentang etika tuh. Tapi kita bicara dulu tentang benar dan palsunya sebuah konten. Lalu, kalau menurut saya pribadi, programmatic ads itu adalah improvisasi akibat disrupsi. Improvisasi apa? Banyak pihak. Yang dulunya model ngiklan itu tripartit, brands atau pengiklan, advertising agency dan publisher. Bisa media, publisher itu bisa, kalau konteks sekarang bisa perorangan ya dalam akun mereka masing-masing di medsos, menjadi multipartit. Yang kedua itu pengiklan atau brands, kemudian advertising agency, advertising technology company, dan publisher. Itu aja 4 ya, multipartit. Saya sebut
isinya 4, tapi saya menyebutnya multipartit. Kenapa? Karena dua yang lain, dua diantaranya advertising agency dan advertising technology company itu bisa beranak pinak. Ada di poin ketiga. Bayangkan sebuah advertising agency yang muncul dari perusahaan teknologi yang tidak punya background pengetahuan, apalagi sense of ethics periklanan. Ya dia jual teknologi yang menghasilkan banyak keuntungan. Kepada siapa? Kepada dia. Kepada, ya kalau di cover dengan bahasa mutual, kepada dia dan kepada semua pihak. Publisher dan brand. Tambah kompleks, artinya bisa multipartit karena yang advertising technology company itu bisa beranak pinak. Sebuah perusahaan mendirikan divisi tech company untuk tech sister company tentang periklanan programatik. Lebih kompleks lagi ketika misalnya yang lain, advertising agency konvensional kemudian menginvestasikan daya, upaya, dan uang untuk mendirikan divisi advertising teknologi di perusahaan atau agensi iklan itu sebagai sebuah divisi khusus untuk menangani iklan programatik. Masih mending karena punya background periklanan, dia aware dengan etika pariwara misalnya. Tapi yang saya cukup khawatirkan adalah perusahaan di luar, perusahaan yang bergelindan dan menggeluti bidang periklanan masuk ke bisnis ini. Itu khawatir dengan tadi batasan-batasan etis dan yang lain-lain. Kemudian belum lagi tambah kompleks ketika yang pengiklan atau brands di sini sama seperti yang tadi mendirikan advertising technology company in-house di brand itu. Brand A promosinya tidak pakai pihak ketiga, tidak pakai agensi, tapi dia bikin divisi promosi sendiri. Di divisi promosi itu ada subdivisi tentang advertising technology yang ngurusin programatik. Dan statista di atas tidak saya kutip mencatat sekitar 21% brand sudah mengalihkan mengalihkan promosi mereka secara in-house di perusahaan teknologi advertising yang mereka create sendiri. Kenapa? Lebih efektif dari sisi dana dan lebih targeted sesuai dengan strategi mereka. Nah, ini kan kompleks. Nah, menurut saya karena ini kompleks dan hasil improvisasi akibat disrupsi, menurut saya pihak-pihak tadi multipartit tadi ya perlu improvisasi juga. Saya mengusulin yang pertama, tapi ini mungkin klise dan saya juga nggak terlalu suka dengan usul saya yang pertama, yaitu semua duduk bareng ngobrol gitu. Yang dilakukan Mas Oji menarik dan ada yang tulisan yang lain ya? Sorry, apakah ada pihak lain yang present? Tapi materi saya masih terlihatkah, teman-teman? Sebentar, Mas, kita atur dulu. Oke, saya stop sharing dulu. Bisa sharing lagi, Mas? Saya stop sharing dulu ya. Sorry, maaf. Oke. Nah, saya lanjutkan sedikit lagi, tinggal sedikit. Jadi, jadi idealnya duduk bareng yang dilakukan Mas Fafrul Rozi luar biasa, ngobrol ke tech company-nya itu, advertising technology company itu untuk memberikan masukan. Yang dilakukan Tempo luar biasa memberikan masukan, duduk bareng. Tapi kalau itu susah, ya udah masing-masing melakukan improvisasi sendiri-sendiri. Kenapa? Karena urgent. Kenapa urgent? Karena publik yang jadi korban. Seperti yang dikatakan Mas Sembong. Jadi improvisasi masing-masing aja. Saya usulkan gini, media, Mas Sembong, Mas Fafrul Rozi, dan semua media baik lokal maupun nasional pakai prinsip yang saya tawarkan, aman cuan. Aman dulu informasinya, baru mikirin cuan gitu. Jangan cuan dulu, kemudian cuannya digunakan untuk ngamanin banyak hal. Aman dulu informasinya, baru kemudian akan memetik keuntungan. Jadi saya usulkan melakukan beberapa hal seperti satu sudah diuraikan Mas Sembong tentang prinsip elemen jurnalisme tadi, tentang disiplin verifikasi, loyalitas pertama pada publik, dan kebenaran dan sebagainya. Saya usul bentuk tim khusus programatik di media itu. Kalau kurang orang yang pikirin gitu. Enaknya akademisi dan penanggap kayak gini nih, bisa bicara idealis. Bikin tim, kalau nggak bisa bikin tim, ya timnya kerjanya
part time atau gabungan dengan divisi yang lain. Mikirin tim programatik yang bertugasnya untuk tadi jadi clearing house sebelum misalnya sebelum menggandeng sebuah edtech company dan salah jalan. Makanya saya berikan yang tanda merah itu. Hanya kerjasama dengan advertising technology company yang mengutamakan kualitas konten pariwara. Kemudian bentuk in-house programmatic advertising tech kalau misalnya memungkinkan. Timnya yang kedua ini nggak harus dari divisi redaksi lah. Usul 1 dan kedua nggak harus divisi redaksi. Dari divisi lain yang berkaitan, promosi misalnya. Bentuk tim itu, kalau perlu bentuk tim khusus untuk ngurusin iklan masuk, atau bentuk tim khusus untuk menyeleksi perusahaan teknologi advertising yang mau masuk, atau nggak usah kerjasama dan membina kerjasama dengan advertising technology company yang setelah diverifikasi oleh tim itu kurang oke. Yang terakhir, yang berikutnya, untuk advertising agency dan adtech company, pihak yang lain, lakukan redefinisi perusahaan iklan. Ini tugasnya Dewan Periklanan Indonesia, DPI, yang di dalamnya banyak asosiasi, salah satunya P3I, dan menghasilkan etika pariwara. Redefinisi perusahaan periklanan. Semua perusahaan teknologi membuka divisi edtech harusnya tunduk pada etika pariwara Indonesia. Meskipun core-nya adalah bisnis teknologi, tapi Anda sudah nyemplung ke bisnis periklanan. Ada aturan di situ, sehingga mau tidak mau harus tercover di aturan itu. Dewan Pariwara atau Dewan Periklanan Indonesia harus jemput bola menurut saya. Atau perusahaan teknologi yang masuk ke dunia periklanan perlu tahu diri, pulau nuwun dan sebagainya, duduk bareng dan diskusi di sana. Nah ini saya kutip dari salah satu bagian di etika pariwara Indonesia yang disahkan oleh Dewan Periklanan Indonesia. Ada banyak asosiasi periklanan di sana. Prinsip swakrama itu prinsip yang menurut Dewan Periklanan Indonesia sudah berusia 125 tahun dan berlaku secara global untuk semua perusahaan periklanan. Artinya self-regulated. Regulasi yang dibuat oleh mereka yang menjalankan ketentuan itu dirasa lebih efektif daripada regulasi yang dibuat oleh orang lain. Ya udah, sok bikin regulasi baru dan itu mengatur kalian gitu. Kalian yang perusahaan periklanan yang sejak lama muncul ataupun perusahaan teknologi yang sekarang ikutan dalam bisnis ini. Nah, swakrama itu awalnya muncul hanya untuk melindungi sesama perusahaan periklanan yang masuk ke bisnis periklanan supaya tidak ada monopoli, tidak ada saling klaim, tidak ada saling sikut dan sebagainya. Tapi dalam dokumen etika pariwara yang saya unduh itu dalam salah satu bagiannya di bagian penjelasan swakrama itu ada penjelasan tambahan untuk konteks saat ini karena dokumen etika pariwara muncul terakhir adalah 2020. Di sana disebut selanjutnya saat ini karena kian ketatnya persaingan plus di sisi lain kian kuatnya pula gerakan konsumerisme, maka swakrama lebih banyak ditujukan untuk melindungi konsumen, publik. Balik ke pernyataan Mas Embong, bukan perusahaan lagi semata-mata, tapi publik. Cara melindunginya gimana? Di bagian penegakan di dokumen yang sama etika pariwara Indonesia disebutkan bahwa etika periklanan akan lebih efektif jika menjaga diri sebelum terlibat dengan pelanggaran. Jadi prinsip preventif, menjaga diri sebelum terlibat dalam pelanggaran. Semua perusahaan periklanan, konvensional maupun perusahaan teknologi yang muncul belakangan. Kalimat berikutnya memberikan hal yang cukup mencerahkan menurut saya. Oleh karena itu, menganjurkan kepada semua pelaku periklanan agar senantiasa melakukan konfirmasi ulang. Konfirmasi ulang, bukan hanya wartawan yang disuruh konfirmasi. Perusahaan periklanan diminta konfirmasi. Jika menemui informasi yang diduga tidak benar, tidak tepat, dan yang lain-lain. Jadi izin sebagai penanggap sekaligus akademisi yang selalu bicara mau tidak mau idealis, mohon maaf dengan beri maaf kepada para praktisi yang perlu memberikan sedikit perhatian pada idealisme dan sekaligus pragmatisme. Saya mengembalikan pada prinsip ya udah ini saja karena publik saat ini yang sedang didera penderitaan akibat konten-konten yang tidak benar yang tadi disampaikan oleh Mas Embong dan kawan-kawan. Itu Mas Manda, izin stop sharing. Saya kembalikan lagi. Matur nuwun. Baik, terima kasih Mas Lili. Nah, untuk sesi selanjutnya akan kita buka untuk sesi tanya jawab. Jadi peserta
sudah bisa mengirimkan atau mengajukan pertanyaan lewat fitur chat ya. Nah, ini kita sudah ada pertanyaan dari Michael Raja Gugup. Nah, pertanyaannya, bagaimana fungsi pengawasan dalam publikasi iklan oleh MJID sehingga mempublikasikan iklan-iklan yang sifatnya kurang layak? Apakah tidak ada filtering yang dilakukan oleh MJID dalam menyalurkan kontennya ke media online? Ini pertanyaan ke Mas Rifki. Silakan Mas Rifki. Mas Rifki masih unmute. Oke, sorry. Terima kasih Mas Manda. Jadi tadi saya sempat menyampaikan sedikit bahwa memang sebenarnya di dalam sistem MJID ada sistem dua kali filter, yaitu pertama menggunakan sistem tools yang online juga, karena memang ada banyak advertiser tuh memang bisa langsung mengupload iklan langsung mengupload link landing page dan macam-macam, sehingga kita menggunakan satu yang namanya verification tools, itu namanya GeoEdge, namun juga dilengkapi dengan pengecekan secara manual gitu. Cuma memang ada beberapa kali yang memang suka lolos gitu, cuma memang kalau yang saya bilang di sini yang kita bisa lihat adalah memang di sini masih banyak yang belum ideal dalam artian bagaimana pendekatan kontennya dan macam-macam. Saya sendiri di internal juga sudah berdiskusi dengan tim konten bahwa kalian tidak bisa menggunakan pendekatan yang seperti ini gitu. Meskipun itu advertorial, tapi bukan berarti advertorial bisa mengarang bebas, saya bilang begitu. Sehingga memang saya sendiri di internal melakukan edukasi ke tim internal sendiri di tim global bahwa bagaimana sih untuk melakukan mekanisme editorial advertorial yang baik, yang benar. Kalaupun kita ingin menggunakan pendekatan narasi yang storytelling, ada batas-batas yang mesti harus diperhatikan seperti itu sih. Jadi memang menjawab pertanyaan pertama, ada sistem verification tools yang kita gunakan, kedua manual, namun yang paling penting adalah edukasi ke ke tim kreatif dan compliance di dalam MJID itu sendiri. Sudah merupakan kewajiban saya dan teman-teman MJID Indonesia untuk memberikan edukasi ke manajemen bahwa beberapa approach, kalau saya concernnya pasti terutama di market Indonesia ya, harus diperhatikan dari sisi kualitas konten dan macam-macam. Makanya akhirnya kita mengeluarkan namanya high safety ranking, dan saya berharap bisa juga bekerjasama dengan teman-teman di sini untuk bisa memberikan input. Salah satu inisiatif yang teman-teman di global juga terbuka ingin diskusi gitu. Salah satunya adalah boleh nggak diskusi dengan tim redaksi ya di Indonesia, boleh gitu. Saya akan coba jembatani. Kemarin juga sempat ngomong sama Mas Mung, sorry nih ngerepotin, boleh nggak minta waktunya untuk diskusi gitu. Oh, alhamdulillah Mas Mung juga bersedia. Nanti ini adalah salah satu tahap yang akan kita lakukan gitu. Mulai dari pertama perapihan kategorisasi, apa yang tidak boleh dimunculkan, apa yang boleh dimunculkan. Itu pertama. Fase kedua adalah membuat guidance yang lebih baik lagi, safety ranking lebih baik lagi untuk market Indonesia, dan tentunya itu proses karena kita pun melakukan edukasi ke advertiser kita. Kemarin juga saat mulai kita terapkan yang namanya high safety ranking ini, kita banyak sekali ngasih feedback ke klien kita, tolong di adjust ininya, tolong di adjust itunya, tolong. Jadi tim kreatif Indonesia juga memberikan banyak adjustment ke dalam namun memang kadang advertiser bingung, kenapa kok kemarin boleh sekarang nggak boleh gitu kan. Nah itu kita memberikan edukasi terus bertahap, dan yang namanya perubahan itu tidak overnight, tidak langsung dalam sehari jadi gitu. Itu butuh beberapa waktu gitu. Kita sedang menyiapkan bagaimana ya cara mengedukasinya gitu. Salah satu yang memang makanya kemarin di tim internal bagaimana kalau kita kolaborasi dengan dengan media, terutama dari si tim redaksi, bisa nggak kasih mereka ingin dapat perspektifnya langsung gitu. Kemarin saat kita kirimkan list ke tim di Tempo, wah banyak sekali feedbacknya itu sangat bagus, langsung kita sodorin ini loh gitu. Mereka juga jujurnya kaget, kok bisa tahu ya ini foto dari sini, foto dari situ, kayak tadi Mas memaparkan gitu. Oh iya gitu, karena tim melakukan investigasi terhadap konten-konten kita gitu. Dan itu yang mereka kaget saat ternyata media Indonesia sangat memiliki concern yang sangat tinggi gitu. Nah itu yang terjadi sih. Mungkin jawaban itu bisa menjawab beberapa pertanyaan lagi yang di depannya sih, Mas gitu. Baik, berarti Mas Kripi sudah ada upaya kolaborasi begitu ya? Kalau kolaborasi kita baru mulai Mas, karena memang high safety ranking ini baru kita rapikan kayak mulai 3 minggu ya, 2 minggu, udah 1 bulan, 2 minggu kita apa yang kita lakukan, terus 2 minggu itu sudah kita roll out dalam artian kategorisasi yang
apa namanya yang tidak membuat nyaman user sudah kita take out, remove. Jadi misalnya kayak handphone palsu atau jam tangan palsu itu sudah kita keluarkan. Produk juga yang tidak diinginkan oleh advertiser, media juga sudah kita exclude. Jadi selama 2 minggu itu kita pantau dulu. Itu baru tahap pertama. Tahap berikutnya adalah kita guidebook sudah kita siapkan. Itu sudah sempat kita share juga ke tim bisnis di Kompas dan tim di Tempo, sudah ada feedback juga. Ini kayaknya masih kurang safety deh. Kita revisi lagi di dalam. Jadi masih banyak back and forth-nya, bolak-baliknya masih ada banyak, dan itu prosesnya kita harus jalani sih untuk memberikan effort yang lebih baik lagi sebenarnya gitu. Ya, baik. Berarti kolaborasinya masih dalam bentuk masih beberapa media, atau adakah rencana untuk melakukan kolaborasi dengan atau memperluas kolaborasi misalnya ke lembaga pemeriksa fakta gitu yang lebih luas lagi gitu? Nah, ingin banget Mas gitu. Kebetulan saya juga baru tahu Fact Checker Summit ini ya baru waktu diundang gitu kan. Nah ini kita juga tahu dan kita pengen banget. Kemarin saya sampaikan ke manajemen, oh ada Fact Checker Summit, ada gitu. Ya udah Ki, ikut aja. Makanya kemarin waktu dimintain udah boleh ikut, ya itu saya minta agak lama minta approval ke manajemen juga, dan itu saya memaparkan bahwa ini tujuannya kita untuk memberikan yang lebih baik lagi, dan saya bilang ke manajemen, saya fully aware bahwa pasti akan ada banyak komplain tentang MJID gitu, tapi di sini kita menerima komplain itu sebagai kritik dan untuk improvement kita ke depannya sih sebenarnya gitu. Baik. Boleh terus kalau kita bisa kolaborasi untuk diskusi di MJID. Baik, Mas, saya masih fokus sama filterisasi ini ya. Sudah ada filterisasi, sudah ada penyaringan dengan beberapa teknologi yang sudah disebutkan begitu. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada jaminan begitu, Mas? Kalau misalnya pada akhirnya ada iklan hoax yang masih muncul begitu. Nah itu kalau kadang teknologi selalu masih ada kelemahan Mas gitu. Kadang sudah di filter pun masih ada bocornya. Itu pun terjadi tidak hanya di MJID, di sekelas Google, Facebook pun masih suka bocor dulu. Dulu saya sempat mengalami dulu waktu di media bareng Mas Mung juga, itu ada iklan capres itu muncul. Padahal iklan capres itu sudah kita blok. Jadi misalnya gini, iklan capres ini menggunakan domain capresa.com gitu ya. Terus mereka di blok tuh, mereka submit lagi tuh dengan misalnya capresb.com atau namanya asikcapres.com. Itu jadi mereka tahu tuh pasti akan diblok, bikin lagi. Ibaratnya kayak kalau bukan dulu ya, sekarang masih ada misalnya kayak bioskoponline.com itu ya. Itu diblok domainnya, mereka pakai IP berubah lagi terus gitu. Jadi mereka pun kayak kejar-kejaran ya, ini diblok bikin lagi. Mungkin itu yang dialami oleh Dato tadi, sudah diblok kok masih muncul lagi. Jadi kayak masih itu, dan kita pun juga masih terus mantau terus, ini udah diblok masih muncul lagi terus ya kayak gitu Mas. Jadi memang teknologi masih memiliki masih ada loopholes, itu masih ada kekurangannya, karena memang si pengiklan pun terus tahu, oh ini celahnya di sini, gimana kalau gini, gimana kalau gitu. Nah itu yang terjadi Mas gitu. Baik. Terima kasih Mas Rifki. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari Marjeni Rokalva. Pertanyaannya seperti ini. Kalau media besar tentu bisa blokir MJID, katakanlah agensi periklanan. Tapi media kecil di daerah tentu beda. Kami di daerah memang juga diprotes pembaca, bahkan Pemda sendiri. Untuk itu kita minta MJID melakukan filter yang ketat, yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Nah ini lebih ke pernyataan, tapi saya mau lempar ke ke Datuk Roji begitu ya. Kondisinya kalau katakanlah kalau media yang sudah settle gampang membekukan kerjasama. Kalau misalnya jika media daerah begitu, Datuk, itu gimana itu? Ini kan ada problemnya dilematis begitu ya. Kalau ketika memutus kerjasama iklan, maka pendapatan juga akan hilang gitu. Sementara media hidup dari iklan begitu. Oke. Terima kasih Mas Wanda. Kalau Mas Embong buka kulit nampak kacangnya tadi di awal dengan bagaimana menceritakan berapa pendapatan per bulannya kompas.com, maka kalau kami di Riau ada, saya terutama di Riau sendiri, awal-awal memang menjanjikan Mas Embong. Menjanjikan artinya dalam sebulan bisa dapat 5-10 jutaan gitu. Tapi kemudian ya kan kok pelan-pelan, kenapa kok makin turun? Kita nggak tahu gitu kan. Katanya lagi ke teman-teman yang
memasang MGID juga gitu, yang programatik ini juga. Awalnya mereka juga tinggi naik, tapi kemudian perlahan kok makin turun gitu. Nah, artinya bagi di Rian sendiri pun, kalau memang itu bukan artinya ini menguntungkan atau tidak menguntungkan, ini akan mengurangi pendapatan tidak mengurangi pendapatan, tapi ya kita betul kata Mas Lili gitu kan, aman cuan. Kalau misalnya barang ini tak aman, kalau barang ini misal justru membuat kredibilitas kita punya media itu hancur, ya kita kata kalau Mas Embang bilang brutal, saya bilang sadis, kita sadis akan membunuh itu semua gitu. Maka saya bilang tadi itu, kita udah melakukan pendekatan secara personal, secara baik-baik dengan teman-teman MGID, dengan teman-teman yang lainnya. Kalau misalnya kita lakukan blokir, tapi kemudian tetap kalau bahasa Bang Rifki tadi itu tetap juga lolos, ya kan, tetap juga bobol, itu ya sudah, berarti di sana untung, di sini rugi, bagus, sesama rugi, putus gitu. Demikian Mas Wanda. Ya baik Mas. Baik Datuk. Nah kita beranjak ke pertanyaan selanjutnya. Ini saya ingatkan teman-teman yang mengajukan pertanyaan boleh langsung dikirimkan ke fitur chat ya. Ini ada pertanyaan dari Bandung 103. Boleh tahu sudah ada berapa media yang bekerja sama dengan MGID? Dari jumlah yang kerjasama dengan MGID itu kira-kira berapa persen dari pasar yang ada? Terima kasih. Ini pertanyaan ke Mas Rifki. Silakan Mas. Untuk yang kerjasama dengan MGID, kalau dari kurang lebih top 100, 75% ya. Sisanya itu memang yang kayak website yang kita memang bisnisnya tidak dimonetize atau seperti itu, persen memang 70% untuk 100. Tapi kalau saya lihat di dashboard itu di domain itu bisa, kalau by domain itu bisa kayak lebih dari 1000 website yang sudah jalan dengan MGID. Jadi memang sangat banyak. Baik. Kita masih tunggu pertanyaan dari peserta, tapi saya masih ingin bertanya ya kepada Mas Lili ini. Sudah dijabarkan pemaparannya dengan kondisi yang kompleks banget ya Mas ya. Pertanyaan saya, siapa sih yang bertanggung jawab dengan munculnya persoalan atau ekosistem informasi kita seperti ini? Semua pihak yang tadi saya sebut Mas Wanda. Semua pihak yang terlibat dalam multipartit itu menurut saya. Jadi Dewan Periklanan juga punya tanggung jawab karena ya paling nggak minimum sekian waktu miss atau tidak aware bahwa ada perusahaan teknologi yang jadi perusahaan periklanan. Kemudian media sudah diuraikan oleh Mas Bong, perlu untuk sama-sama lebih hati-hati untuk menjalin kerjasama. Kemudian perusahaan teknologi perlu untuk sadar diri bahwa Anda memasuki ranah baru yang ada etika periklanannya. Terus kemudian perusahaan brand misalnya, atau mereka yang beli iklan, yang membayar iklan itu, ya mereka perlu untuk bahkan tidak rela kalau konten dia misalnya disebut sangat superlatif gitu. Karena salah satu kolega saya, Mas Inko di prodi yang sama itu anggota P3I. Dia melarang, dia bagian dari tim pengawas periklanan dan selalu memberikan teguran kepada iklan-iklan yang mengklaim diri sebagai yang paling gitu. Itu pun nggak boleh gitu. Apalagi bohong, ngambil foto yang bukan sebenarnya dan seterusnya. Seharusnya brand juga perlu aware bahwa waduh, kok foto yang kamu gunakan untuk menawarkan produkku itu foto yang bukan seharusnya misalnya gitu. Jadi prinsip verifikasi sekarang milik semua orang menurut saya. Sebelum menyiarkan konten, sebelum menerima iklan, sebelum membayar perusahaan teknologi atau perusahaan periklanan, semua pihak perlu untuk aware bahwa yang saya sebarkan nanti aman nggak sih gitu. Karena mau nggak mau karena publik itu siapa? Ya bisa jadi anaknya si perusahaan periklanan itu. Publik itu siapa? Bisa jadi anak yang masih berusia 3 tahun yang bisa mengakses handphone bapaknya, anak dari perusahaan direktur brand yang iklan.
siapapun, publik tuh macam-macam, bisa orang di dekat kita, anak kita yang membaca konten yang muncul secara pop up ketika dia pinjam handphone papanya itu. Itu sih Mas Wanda. Jadi semua pihak menurut saya bertanggung jawab. Baik, Mas Lili. Kemudian ini juga ada pertanyaan sudah muncul lagi-lagi ke Mas Rifki nih, Mas. Pertanyaannya Mas dari Agus Triyono. Pertanyaannya seperti ini. Bagaimana tanggung jawab moral bagi MJID untuk generasi kita yang juga bisa menjadi pasar gitu? Ya, tanggung jawab moral saya ya tadi itu Mas. Saya memang kemarin saya sampaikan ke Mas Embong bahwa niat saya adalah mencoba merubah suatu standar yang ada di global, khususnya untuk Indonesia, karena memang tanggung jawab saya ada di Indonesia untuk bisa memberikan yang lebih baik lagi. Itu tanggung jawab saya moral saya. Tapi memang perjuangan ini nggak gampang pastinya gitu. Makanya butuh support juga. Misalnya gini, kayak kalau kayak tadi kayak tadi Mas bilang, oke, boykot gitu. Oke, kalau yang mau diboykot, ayo jadi. Tapi kita siap juga kok untuk perbaiki, nggak ada masalah gitu. Ya kayak gini. Misalnya contoh ya, Mas gitu. Misalnya contoh kayak gitu. Makanya kita misalnya kalau memang itu ada gerakan itu pun akan kita sampaikan ke manajemen gitu. Misalnya ini loh ada gerakan seperti ini gitu. Bahwa kalian harus sadar bahwa nggak bisa seperti ini seterusnya gitu. Tapi memang dan ini sebenarnya saya sudah mulai dari bulan Oktober untuk meraih isu seperti ini. Sebelum acara AMSI kemarin itu sudah sempat saya sampaikan beberapa isu-isu itu, tolong di ini, tolong di itu. Dari kita pun juga sudah mendapatkan feedback, tapi memang bertahap prosesnya Mas itu. Begitu begitu kemarin dari AMSI, saya sampaikan ini loh waktu acara AMSI kemarin, saya sampaikan bahwa banyak banget kritik buat MJID, saya sampaikan seperti ini. Solusinya seperti apa? Kita bikin safety ranking gitu, yang lebih tinggi lagi safety rankingnya untuk market Indonesia gitu. Itu bentuk tanggung jawab saya moral saya secara pribadi, karena memang kita juga semua kan ingin bekerja di tempat yang memberikan manfaat lebih banyak buat masyarakat, buat tidak hanya masyarakat, baik dari si bisnis, baik dari si media, baik dari si pengiklan, ingin memberikan manfaat yang lebih banyak seperti itu. Itu kalau ditanyakan bagaimana tanggung jawabnya seperti itu, dan ya dari sisi manajemen memberikan tanggapan yang baik. Makanya dari CEO dari SN kita memang yuk untuk Indonesia coba kita terapkan safety ranking seperti itu gitu. Begitu sih Mas. Baik, terima kasih Mas Rifki. Saya mengingatkan lagi ya, masih membuka sesi tanya jawab. Peserta juga bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan lewat chat, dan saya lihat di sini ada pertanyaan dari Salmi Supriyatin. Pertanyaannya, bagaimana memulihkan dan menumbuhkan periklanan yang sehat, terbebas dari kebohongan dan melanggar kode etik? Mungkin ada pemateri yang mau menanggapi ini atau siapa gitu, Mas Heru? Oke, izin. Ya, silakan Mas. Tadi seperti disampaikan oleh Rifki, memang konten natif itu meningkat pesat sekali. Saya sama Rifki dulu salah seorang yang mengawali native ads itu di kompas.com, mengerjakan yang kayak gitu. Dan memang tinggi gitu ya permintaannya. Tapi bagaimana native ads yang sehat, yang kami kembangkan adalah native ads yang dikerjakan dengan prinsip-prinsip jurnalistik. Ketika kita membuat kisah atau ketika kita membuat in-depth laporan in-depth gitu ya, fakta-fakta yang disajikan adalah fakta-fakta jurnalistik, bukan kebohongan-kebohongan. Bahwa kemudian di dalamnya ada kalimat-kalimat yang mengarahkan pada produk tertentu, disitulah kemudian advertisingnya. Bahkan ada produk-produk gitu ya, brand-brand yang nggak mau disebut malah. Dia nggak mau disebut. Ada sebuah bank yang saya ingat yang saya kerjakan dulu, ada bank yang order ke kita konten tentang cashless society. Jadi dia minta dibikinin beberapa konten gitu ya tentang cashless society, dan kita bikin ya berdasarkan fakta-fakta jurnalistik yang tujuannya adalah mengedukasi publik. Berjualan itu adalah mengedukasi publik, dan saya kira ini juga akan sangat berguna bagi brandnya. Misalkan begini teman-teman, kalau produk dijual dengan cara-cara seperti narasi DMGID itu, apakah kita bisa percaya bahwa produk itu betul? Bisakah kita percaya produk itu adalah betul dengan narasi-narasi yang tidak betul?
Jangan-jangan yang dijual adalah air comberan dibilang air zam-zam, tapi narasinya dibilang air zam-zam gitu. Karena cara-caranya adalah kayak gitu kan kita nggak tahu itu produknya benar atau enggak. Sementara ada brand-brand yang sangat concern dengan safety brand mereka, maka yang mereka inginkan dalam produk-produk yang naratif atau narasi-narasi naratif dalam network mereka adalah yang sifatnya edukatif. Dan itu yang dikerjakan oleh banyak media di Indonesia, itu yang saya maksud dengan cara beriklan yang benar. Cara yang beriklan benar adalah mengedukasi publik, memberi pemahaman pada publik tentang produk yang ditawarkan gitu, bukan dengan narasi-narasi hoax, apalagi fabrikasi konten dengan cara-cara yang brutal itu. Baik, mungkin ada lagi tanggapan yang dari materi yang lain. Silakan waktu dan kesempatannya. Pertanyaan terkait apa ya? Memulihkan dan menumbuhkan perikanan yang sehat, terbebas dari kebohongan dan ya bagaimana? Ini aku menarik nih. Memang dari awal kita tadi Mas Embong, saya juga dan Mas Budi juga arahnya tetap sesuai dengan spiritnya AMSI ini kan, bagaimana menciptakan ekosistem yang sehat. Arti sehat ini sehat cuannya, juga sehat jurnalistiknya gitu. Nah ini yang maksud saya, ya artinya teman-teman dari teman-teman kayak MGID dan sejenisnya juga harus dipikirkan ke sana gitu. Cuan boleh saja, ya kan, itu pasti. Perusahaan mana sih yang nggak mau cuan? Nggak ada, kita buat perusahaan pasti nggak ada yang perusahaan kita dibuat ingin rugi, pasti nggak ada, kecuali BUMN mungkin ya. Tapi kalau perusahaan yang swasta kita ini, bagaimana perusahaan yang dibuat itu pasti cari cuan. Tapi cuannya itu juga dengan cara-cara ya kalau bahasanya Romo Heru itu yang barokah lah gitu kan. Nah kalau barokah itu kan tentu semuanya pun enak gitu kan. Semuanya dapat, semuanya pun senang, you happy, gua senang gitu kan. Nah saya minta itu teman-teman MGD, saya paham Bang Rifki pasti di dalam akan berkecamuk nih, ya kan. Tapi dengan adanya ini, AMSI kan juga memfasilitasi juga nih MGD gitu. Walaupun sadis dengan kata-kata Mas Embong ini brutal, tapi itu kan vitamin bagi Mas Rifki dan MGD untuk berbenah gitu. Betul, ya kan? Betul. Kalau tidak juga berbenah, ya itu tadi bisa jadi ya ini kayak bola salju gitu. Ya kan, kalau gini semuanya sudah gitu. Ada beberapa teman-teman AMSI, media AMSI itu justru memang udah nggak lagi pakai MGD semuanya gitu. Mereka cari-cari cuan-cuan dengan bentuk lain gitu kan. Nah ini yang menurut saya, ya kan, ya ayo dong sama-sama dong kita ciptakan iklim yang bagus seperti kata Bli Sekjen, ya kan. Itu bagaimana sih iklan ini semuanya ekosistem yang cerdas, itu ekosistem yang sehat gitu. Sehat dari jurnalistik, sehat juga dalam sisi cuannya gitu. Itu sih Mas Wanda. Monggo Romo Heru, Romo Embong, barokah mo. Siap Datuk, barokah. Baik Datuk. Ya, saya kira betul itu ya. Saya setuju banget dengan spirit itu. Tadi saya katakan di awal bahwa iklan itu bukan sesuatu yang jelek. Kita bersahabat dengan iklan dalam sebuah ekosistem yang sehat, kan itu. Sana senang, kita senang, sama-sama senang. Karena iklan dan media, jurnalisme dan bisnis itu adalah dua sisi mata uang. Tidak ada jurnalisme yang berdiri sendirian. Karena jurnalisme yang berdiri sendirian tanpa bisnis, itu bagaimana dia bisa bertahan hidup. Bagi media, kalau menurut saya, bisnis itu penting. Bisnis itu akan menjadi eksistensi, akan menjadi pondasi bagi eksistensi media. Bertahan hidup penting karena dengan bertahan hidup, dengan bisnis yang baik, media kemudian bisa mengkampanyekan nilai-nilainya, bisa memperjuangkan apa yang diyakininya bagi kepentingan publik. Tidak ada media yang bisa melakukan ini kalau bisnisnya nggak baik. Tapi syaratnya adalah ekosistemnya juga harus baik, supaya tidak ada pergulatan batin antara kepentingan-kepentingan jurnalistik dan kepentingan-kepentingan mencari cuan yang hanya cuan tadi, tanpa roh, tanpa nilai, tanpa value, tanpa barokah seperti yang dikatakan oleh Datuk Rozi. Baik Mas Embong. Ini juga ada pertanyaan dari Bli juga untuk Mas Rifki lagi. Saya bacakan ya. Dari pertanyaan dari Bli Komang itu, siapa produsen iklan-iklan yang dipakai MGID, in-house team atau klien yang store bahannya? Kemudian bisakah dibuat standar produksi iklan yang masuk ke agensi? Karena menurut Bli Komang itu lebih efektif ketimbang bikin filter, karena filter butuh waktu untuk developmentnya. Silakan Mas. Oke.
Ya, terima kasih Mas Wahyu, dan terima kasih juga kemarin bantuannya Mas Wahyu untuk feedback-nya dari publishers. Memang untuk iklan itu memang saya bilang memang lebih banyak dari klien langsung yang yang siapkan materinya, landing page-nya semuanya. Kita memberikan kita memberikan feedback ke mereka. Kayak setelah kita terapkan high safety ranking ini, kita kasih banyak banget feedback, tolong iklannya diginikan, tolong digitukan, yang ini nggak boleh, yang itu nggak boleh gitu. Lalu mereka bertanya, kok provider lain masih boleh ya gitu, nah, gitu kan? Iya gitu, di provider lain mungkin boleh, tapi di MJID kita menerapkan high safety ranking gitu. Itu yang kita salah satu proses yang kita alamin gitu. Ibaratnya kalau kayak kok yang lain boleh nakal, MJID nggak mau nakal gitu, kayak gitu. Itu kejadian. Itu setelah kita terapkan high safety ranking gitu. Jadi tapi kemarin saya juga ngomong sama teman di Tempo Mas, tapi nanti kalau review turun gimana? Nggak apa-apa Ki, review turun daripada nanti kita nanginkan yang aneh-aneh gitu. Oke, kalau gitu itu yang saya ngomong ke manajemen gitu. Dan itu juga saya yakini gitu. Lebih rasanya mendingan review jadi lebih sedikit, tapi iklannya benar. Itu yang kita mau coba jalankan juga sih kayak gitu Mas. Jadi memang materi dari klien, kita ngasih feedback sampai kemarin teman compliance, Mas semenjak kita coba terapkan high safety ranking, mereka yang komplain nih gitu. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Tapi ya itu prosesnya Mas. Perubahan itu nggak pernah ada yang gampang gitu. Perubahan itu nggak pernah ada bang. Dan semua itu prosesnya berat. Saya yakin itu berat gitu. Cuma apa yang saya yakini untuk menjadi, kalau kata Mas Bung, jalan samurai itu memang nggak gampang gitu. Sana gitu. Tapi tetap kita harus coba gitu. Kita coba dan semoga berhasil Mas gitu. Kita juga inginnya memberikan ekosistem yang lebih baik kok gitu. Baik Mas Rifki. Dan saya mau mengingatkan lagi ke peserta untuk tidak beranjak dulu, karena di akhir sesi kita panitia menyiapkan 5 kaos untuk peserta aktif dalam diskusi dengan mengajukan beberapa pertanyaan tadi ya. Dan kemudian untuk tidak lupa mengisi daftar presensi. Begitu. Dan ini jika sudah tidak ada pertanyaan, mungkin diskusinya saya kembalikan ke admin, mungkin Mbak Sarah. Ya, baik. Terima kasih Mas Wanda. Terima kasih juga untuk seluruh narasumber hari ini. Sebelum kita berpisah, mungkin boleh kita foto bersama terlebih dahulu ya. Boleh Mas dan Mbak menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oh, ini ada yang menanyakan presensi. Sebentar, saya kirimkan. Agak scroll sedikit di atas sebentar ya. Untuk Mas dan Mbak, kita ada daftar hadir. Mohon diisi. Saya kirimkan terlebih dahulu di chat. Itu juga nanti di daftar hadir itu akan ada emailnya digunakan untuk nanti saya kirimkan e-sertifikat begitu. Mohon jangan lupa diisi. Sekarang kita akan sesi foto bersama terlebih dahulu. Sebentar, saya ganti layoutnya. Ya, boleh dinyalakan dulu kameranya, saya tunggu. Mas Rifki, pasang dong wajah senyum dong, Mas Rifki. Gitu kan enak kan? Ini lagi ngeliat WhatsApp lagi rame nih Mas, dari tadi nggak lihat WhatsApp, begitu lihat WhatsApp rame banget nih. Itu Mas Embong itu memang brutal tuh, sadis dia benar. Oh, iya. Kemarin udah penataran P4 sama Mas Embong waktu kalau sama beli komang tuh DP 7. Oke, kita foto dulu. Saya hitung di hitungan 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mas dan Mbak atas kehadirannya. Dan jangan lupa juga saya ingin menginformasikan bahwa besok kita masih ada FGD lagi. Satu FGD persoalan safety. Yang kedua adalah mini workshop begitu. Membahas tentang deepfake, jangan lupa untuk mendaftarkan diri lagi. Link yang dipakai untuk besok sama link yang ini juga, kecuali nanti yang workshop deepfake itu akan dikirimkan terpisah karena kegiatannya akan dilakukan via Zoom.
Begitu. Terima kasih banyak Mas dan Mbak atas kehadirannya. Kita tunggu di event selanjutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Romo Mbak, makasih Mas Wanda. Siap, Dato. Bye. Salam Dato. Mas Lele, Sehat selalu, Om Rifki. Adinia. Terima kasih semua. Ada Mas Aribowo.